Halo anak-anak, Assalamualaikum. Semangat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sudah siap kan anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Anak-anak, kalian pernah tidak melakukan perjalanan ke suatu tempat? Saat kalian melakukan perjalanan ke suatu tempat, pasti kalian melewati jalan raya atau persimpangan dan melihat rambu-rambu lalu lintas. Sama seperti pada gambar ini. Coba kalian amati ya. Ada banyak sekali rambu yang kita temukan dengan berbagai macam bentuk dan warna yang berbeda. Selain itu, ada pula yang melakukan aktivitas berolahraga dan ada pula yang menyeberang jalan. Di sini ada orang yang menyeberang pada tempat penyeberangan dan ada pula yang menyeberang tidak pada tempat penyeberangan. Anak-anak tahu tidak, apa sih rambu lalu lintas itu? Iya, rambu lalu lintas adalah bagian kelengkapan jalan untuk mengatur keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduannya. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah, rambu peringatan, rambu larangan, dan rambu petunjuk. Selanjutnya, kita simak yuk penjelasan dari masing-masing rambu tersebut. Pertama, ada rambu perintah. Rambu perintah menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan. Biasanya, rambu ini berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Di sini contoh rambu perintah yaitu wajib mengikuti arah ke kanan. Kedua, ada rambu peringatan. Rambu peringatan berisi peringatan bagi para pengguna jalan agar berhati-hati karena di depannya ada sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Rambu ini memiliki latar berwarna kuning dan gambar atau tulisannya berwarna hitam. Ini contohnya ada mobil yang berada pada jalan berkelok dan menandakan bahwa jalanan tersebut licin. 3. Ada rambu larangan. Rambu larangan dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri dari rambu ini adalah memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Di sini contohnya dilarang berbalik arah. Dan yang keempat, ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Contohnya di sini ada rambu yang menunjukkan arah dan ada juga yang menunjukkan tempat. Seperti yang pertama ada tempat rumah sakit dan yang kedua ada SPBU.
Kegiatan selanjutnya yaitu mengenal simetri lipat dan simetri putar. Nah, di sini Miss Deli punya kertas berwarna yang berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat kertas ini sehingga menjadi dua bagian yang tepat berimpit dan saling menutupi. Pertama, Miss Deli melipat ke samping dengan sudut A bertemu dengan sudut B dan hasil lipatannya menjadi sama besar dan berimpit. Kedua, Miss Deli melipat ke bawah sehingga sudut bagian atas bertemu dengan sudut bagian bawah dan hasil lipatannya sama besar dan berhimpit. Ketiga, Miss Deli melipat diagonal yaitu sudut A bertemu dengan sudut C dan hasil lipatannya sama besarnya dan berhimpit. Selanjutnya, melipat diagonal satunya lagi yaitu sudut B bertemu dengan sudut D dan hasil lipatannya sama besarnya dan berhimpit. Hasil dari lipatan ini Miss Deli buat garis putus-putus. Garis-garis hasil lipatan ini dinamakan dengan garis simetri atau sumbu simetri. Jadi anak-anak, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti pada bangun datar persegi yang tadi, memiliki 4 simetri lipat. Simetri yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, selanjutnya Miss Deli punya kertas berwarna merah berbentuk persegi dan pola bayangannya. Kertas tersebut diletakkan di atas pola bayangan. Kemudian menentukan titik pusat sebagai sumbu putar. Selanjutnya, kertas diputar sehingga hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Jadi, simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar sehingga menempati bingkainya. Dan perputaran kertas yang berbentuk persegi tersebut dapat digambarkan seperti gambar ini ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.